Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini bersama dengan Ibu Nurul Kartika Sari. Ibu adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah 3. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang penyakit gagal ginjal kronis, dan nanti di akhir kita akan sedikit membahas tentang asuhan keperawatannya gagal ginjal kronis. Nah, untuk pokok materi dari gagal ginjal kronis atau target atau capaian yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini, yaitu kalian harus bisa mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronis pada saat kalian berhadapan dengan pasien di praktik klinik ya. Dan untuk sub pokok materi yang akan kalian ketahui nanti yaitu tentang definisi, etiologi, faktor risiko gagal ginjal kronik, patofisiologi, penata laksanaan medis gagal ginjal kronis, dan yang pasti adalah asuhan keperawatan pada pasien gagal ginjal kronis. Sebelum kita masuk ke dalam konsep dasar dari penyakit gagal ginjal kronis itu sendiri, kita harus mereview kembali bagaimana anatomi dan fisiologi dari renal atau ginjal. Nah, pada ginjal sendiri itu adalah bagian dari sistem perkemihan ya, atau sistem urinari, di mana sistem urinari atau sistem perkemihan itu adalah sistem dengan organ yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Nah, pada organ sistem perkemihan itu terdiri dari ginjal. Ginjal ini ada 2, kanan dan kiri. Kemudian ureter juga ada 2, kandung kemih atau vesika urinaria. Kemudian ada 2 otot sphincter dan juga ada uretra. Kalau kita melihat gambar ginjal ini, lokasinya lebih profunda ya. Profunda itu artinya di bagian belakang, di punggung kita, lebih cenderung ke arah posterior ya. Ginjal ini adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang bentuknya mirip seperti kacang merah. Sebagian besar dari sistem perkemihan ini berfungsi untuk menyaring sisa-sisa hasil metabolisme, terutama urea dari dalam darah. Dan biasanya urea ini akan keluar dengan air dalam bentuk urin. Nah, cabang untuk mempelajari tentang ginjal atau nefron ini disebut dengan nefrologi. Kedudukan dari ginjal ini tadi saya sudah sebutkan berada di posterior atau di belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis ketiga, dan dia melekat langsung pada dinding abdomen. Nah, secara keseluruhan fungsi ginjal itu mengeluarkan zat siksa, toksin atau racun yang tadi berupa urea bersama dengan air, nanti bentuknya adalah urin. Kemudian menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, menjaga keseimbangan asam basa, dan yang pasti mengeluarkan sisa metabolisme, ureum, kreatinin, dan lain-lain. Nah, tadi kalian sudah melihat sebelum slide ini ada gambar dari nefron atau bagian sel ginjal atau bagian dasar dari ginjal. Jadi nefron ini adalah unit fungsional dasar dari ginjal yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal di orang dewasa. Nefron ini fungsinya itu sebagai regulator air dan juga zat yang terlarut, terutama zat elektrolit dalam tubuh manusia dengan cara menyaring darah. Kemudian mengabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan oleh tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang lewat urin. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kotransport. Hasil akhir yang pasti adalah berupa urin.
Nah, secara spesifik nefron ini terdiri dari sebuah komponen penyaring yang disebut dengan korpus kala atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh tubulus atau saluran-salurannya. Setiap korpus ini mengandung kumpulan dari kapiler darah atau pembuluh darah kapiler yang disebut dengan glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Dan setiap glomerulus tersebut mendapat aliran darah dari arteri aferen. Dinding kapiler dari glomerulus ini memiliki pori-pori untuk filtrasi atau juga penyaringan. Darah dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori dari glomerulus dan kapsula Bowman karena adanya tekanan dari darah yang mendorong plasma darah. Filtrat yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubulus ginjal. Darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri eferen. Jadi gambarannya kalau kapsula Bowman itu kita ibaratkan dia bentuknya seperti bola ya, dan di setiap tepinya itu ada pembuluh darah kapiler. Dan di sini pembuluh darah kapiler itu terdiri dari pembuluh darah arteri aferen dan eferen. Jadi kalau eferen itu dia yang arteri yang masuk, eferen itu arteri yang keluar atau meninggalkan glomerulus. Nah, di pembuluh darah dan glomerulusnya itu sendiri itu terjadi pertukaran pertukaran zat ya, di mana ada terjadi filtrasi ataupun penyaringan, sehingga hasilnya nanti akan ada yang diambil kembali oleh tubuh dan ada yang akan diekskresikan oleh tubuh. Nah, dari konsep reviewer atau review anatomi dan fisiologi dari ginjal, jadi sampai sekarang apakah Anda sudah pernah merawat pasien gagal ginjal kronis? Atau mungkin ada anggota keluarga yang menderita penyakit ini? Atau siapapun yang Anda pernah melihatnya, teman, saudara? Nah, jadi paling tidak Anda pernah mendengar ya gagal ginjal, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Latinnya itu chronic kidney disease atau CKD. Jadi CKD itu sama dengan GGK. Kalau GGK itu versi bahasa Indonesia, kalau CKD itu versi bahasa Inggrisnya. Tentunya pasti masih mengingat pelajaran tentang ginjal ya. Jadi ini salah satu penyakit yang menyerang ginjal atau kita sebut dengan gagal ginjal. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak tentang materi tersebut. Jadi penyakit gagal ginjal kronis atau CKD ini adalah gangguan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan ginjal gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga menyebabkan kondisi yang disebut dengan uremia, yaitu adanya retensi urea dan sampah nitrogen lain dari dalam darah. Nah, kata-kata progresif itu artinya dia pelan tapi pasti ya. Kemudian irreversibel artinya kalau sudah ginjal itu sudah rusak, maka dia sulit untuk kembali seperti semula atau tidak dapat kembali menjadi normal. Kemudian kalau retensi urea itu artinya ditahan ya, jadi ureanya tertahan, dan sampah nitrogen lainnya itu juga tertahan. Tertahannya di mana ya? Di dalam darah, makanya disebut kondisi uremia. Nah, ini gagal ginjal kronis ini adalah penyakit gagal ginjal tahap akhir. Jadi kata kuncinya itu ada di kata progresif dan irreversibel. Jadi kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga terjadi uremia. Nah, mengapa ginjal ini bisa gagal dalam menjalankan fungsinya? Apakah yang menyebabkan ginjal ini bisa gagal menjalankan fungsinya? Jadi ada beberapa hal yang dapat menyebabkan penyakit ginjal ya.
penyebab atau penyebab dari gagal ginjal kronis itu sebenarnya berdasarkan penyebab penyakit sebelumnya. Misalnya adanya gangguan penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, penyakit hiperparatiroidisme atau amyloidosis. Kemudian ada gangguan kongenital dan juga herediter seperti penyakit ginjal polikistik. Kemudian ada asidosis tubulis ginjal. Kemudian ada penyakit peradangan seperti glomerulonefritis. Kemudian juga ada penyakit infeksi tubulo-interstisial seperti pyelonefritis kronik atau reflux nefropati. Kemudian ada penyakit vaskular hipertensi seperti nefrosklerosis benigna. Kemudian ada juga nefrosklerosis maligna, stenosis arteri renalis. Kemudian ada penyakit nefropati toksik seperti penyalahgunaan analgesik dan juga nefropati timah. Kemudian ada penyakit etiologi disebabkan karena penyakit nefropati obstruktif, yaitu terjadi pada traktus urinarius bagian atas seperti retroperitoneal fibrosis, ada batu atau kalkuli. Kemudian ada kalau pada traktus urinarius bawah itu seperti BPH atau hipertrofi prostat, ada struktur uretra, kemudian ada anomali kongenital leher, vesika urinaria dan juga uretra. Nah, untuk patofisiologinya sendiri itu atau proses terjadinya gagal ginjal kronik itu kalau dilihat dari penyebabnya, prosesnya itu cukup kompleks dan sifatnya kronis. Jadi ada dua pendekatan teoritis yang biasanya dapat menjelaskan bagaimana gangguan fungsi ginjal kronik itu terjadi. Yang pertama itu dari sudut pandang tradisional, kemudian yang kedua dari hipotesis Bricher. Nah, kalau sudut pandang tradisional ini menjelaskan bahwa semua unit nefron yang telah terserang penyakit namun dalam stadium berbeda dan bagian-bagian spesifik dari nefron yang berkaitan dengan fungsi tertentu dapat benar-benar rusak dan bertambah strukturnya. Jadi maksudnya di sini ketika semua nefron itu terserang penyakit, ya, meskipun itu dalam stadium yang berbeda, stadium 1, 2 atau 3. Nah, nanti ada bagian-bagian spesifik dari nefron ini yang mengalami kemunduran fungsi atau penurunan fungsi, sehingga fungsi-fungsi ini menyebabkan tidak berjalan dan jaringan nefron itu akhirnya benar-benar rusak. Nah, kalau untuk hipotesis Bricher ini, bila nefron terserang penyakit, ya, maka seluruh unitnya akan hancur. Namun sisa nefron yang utuh masih bisa berfungsi. Artinya ya kalau ada misalnya tadi ada jutaan ya unit nefronnya, mungkin yang rusak itu 1 juta, kemudian sisanya tinggal puluhannya saja nefron yang tertinggal. Nah, itu yang rusak ya benar-benar rusak dan tidak bisa kembali lagi. Tapi yang masih sisa ini masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, kalau kita lihat proses perjalanan penyakit dari nefron sendiri itu sebenarnya adanya etiologi yang pertama kali ya, penyebabnya itu apa. Nah, bila nefron rusak maka akan terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus dan terjadilah penyakit gagal ginjal kronik, yang mana ginjal ini mengalami gangguan dalam fungsi ekskresi dan fungsi non-ekskresi. Gangguan fungsi untuk non-ekskresi diantaranya gangguan metabolisme vitamin D, yaitu tubuh mengalami defisiensi vitamin D, yang mana vitamin D ini berguna untuk menstimulasi usus dalam mengabsorpsi kalsium. Maka apabila absorpsi kalsium di usus menjadi berkurang, hal ini akan terjadi hipokalsemia dan menimbulkan demineralisasi ulang yang akhirnya tulang ini akan menjadi rusak atau kropos. Kemudian terjadi penurunan sekresi eritropoietin atau pembentukan sel darah
merah. Jadi untuk sel yang enzim yang berfungsi untuk menstimulasi produksi sel darah merah yang terjadi di sumsum tulang. Nah, kalau misalnya ginjalnya rusak, ini menyebabkan produk hemoglobin juga akan ikut berkurang, sehingga pasien bisa mengalami anemia. Nah, kalau terjadi anemia berarti oksigen dalam darah akan berkurang. Makanya pasien itu akan tampak lemas dan tidak bertenaga. Kemudian juga yang bisa kita jelaskan di patofisiologi ini adalah gangguan clearance renal, yaitu terjadi akibat penurunan jumlah glomerulus yang berfungsi. Artinya di sini fungsi dari glomerulus yang berfungsi untuk filtrasi, tadi ya, sekresi dan lain sebagainya, itu mengalami gangguan, di mana penurunan laju filtrasi glomerulus dideteksi dengan memeriksa clearance kreatinin urin tampung 24 jam. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau glomerulus di suatu ginjal itu mengalami gangguan? Ya didapatkan dari pemeriksaan spesimen urin ya, terutama urin tampung yang ditampung selama 24 jam. Nanti dari urin itu akan diambil zat yang namanya kreatinin. Nah, kreatinin ini yang dilihat berapa kadar kreatininnya, sehingga kalau misalnya kurang dari normal, maka kreatinin ini berarti ada mengalami masalah di glomerulusnya ya. Nah, kalau misalnya ada masalah, maka akan terjadi retensi cairan dan natrium yang mengakibatkan edem. Jadi edema yang edem pada pasien, edema itu tahu ya, bengkak ya. Jadi kalau bengkaknya itu bukan karena bengkak infeksi atau apa, tapi bengkak karena penumpukan cairan di bawah lapisan kulit. Jadi kalau kita tekan kulitnya itu tuh kulitnya jadi lebih seperti cekung gitu ya, itu namanya edem, atau pemeriksaannya disebut dengan pitting edem ya. Jadi edema itu karena adanya retensi cairan dan natrium. Jadi cairan dan natrium, ion natrium itu ditahan di dalam lapisan super interstisial dari kulit. Kemudian tekanan darah rendah atau hipotensi ini dapat terjadi karena aktivitas dari enzim renin angiotensin, dan kerjasama keduanya ini meningkatkan sekresi aldosteron. Nah, ini adalah enzim-enzim yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi kalau misalnya ada enzim ini dikeluarkan, berarti nanti akan ada masalah dalam hal keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian kehilangan garam mengakibatkan juga, garam itu natrium ya, mengakibatkan terjadinya resiko hipotensi dan hipovolemi. Muntah dan diare juga menyebabkan perpisahan air dan natrium, sehingga status uremik semakin memburuk. Nah, ini kalau dijelaskan sekali lagi bahwa sifat dari natrium itu dia menarik cairan di dalam pembuluh darah. Jadi kalau misalnya natrium itu hilang atau loss, keluar bersama dengan urin, maka komposisi dari cairan di darah itu akan berkurang. Kita tahu bahwa di pembuluh darah itu isinya adalah plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah itu 90%-nya adalah air, sedangkan 10%-nya itu adalah sel-sel darah. Berarti kan mayoritas adalah air. Jadi kalau misalnya air itu maksudnya dia dia keluar dari pembuluh darah tapi dia tertampung di bawah kulit, atau kita sebut tadi dengan kondisi edema, maka hal ini bisa mengganggu dalam keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga aliran darahnya menjadi rendah atau terjadi hipotensi atau hipovolemi. Kemudian juga fungsi ginjal lainnya tadi adalah mengatur atau menjaga keseimbangan asam basa ya. Jadi kondisi asidosis metabolik ginjal ini bisa terjadi. Hal ini dikarenakan ginjal ini tidak mampu mensekresi asam atau ion H+ yang berlebihan. Nah, penurunan sekresi dari asam akibat tubulus ginjal ini tidak mampu mensekresi amonia dan mengabsorpsi natrium bikarbonat. Nah, kalau fungsi yang lain itu adalah fungsi eritropoietin ya, atau produksi sel darah merah.
Kalau kekurangan eritropoietin berarti pasien jatuh dalam kondisi anemia. Nah, jika anemia atau produksinya tidak memadai, maka usia dari sel-sel darah merah itu akan memendek. Akibatnya pasien akan mengalami namanya defisiensi nutrisi dan cenderung untuk mengalami perdarahan akibat status uremiknya. Nah, perdarahannya ini di mana? Kebanyakan perdarahan di saluran pencernaan. Eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal ini dapat menstimulasi sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah ya. Ini fungsi yang normal ya. Kalau misalnya ginjal itu berfungsi normal, dia akan menghasilkan eritropoietin. Dan eritropoietin ini berfungsi untuk menstimulasi sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah atau eritropoietin. Jadi kalau misalnya eritropoietinnya turun saja, ya sudah berarti tidak ada fungsi untuk produksi sel darah merah. Biasanya pasiennya mengalami anemis. Kalau yang parah itu dia mengalami anemia berat yang disertai dengan keletihan, kemudian sesak nafas, bahkan terjadi angina. Nah, untuk ketidakseimbangan elektrolit seperti ion kalsium dan fosfat ini adalah gangguan metabolik ya. Jadi kadar ion kalsium dan fosfat tubuh ini memiliki hubungan yang timbal balik. Jika salah satunya meningkat, maka fungsi yang lain akan menurun. Dengan menurunnya filtrasi melalui glomerulus ginjal, maka meningkatkan kadar fosfat serum, dan sebaliknya kadar serum kalsium akan turun. Jadi dia timbal balik ya, jadi kontra. Jadi kalsiumnya meningkat, fosfatnya turun. Penurunan kadar kalsium dalam serum atau dalam darah ini menyebabkan sekresi dari para hormon dari kelenjar paratiroid. Tetapi gagal ginjal ini tidak dapat merespon normal terhadap peningkatan sekresi paratormon, sehingga kalsium yang di tulang itu semakin menurun. Nah, kalau kalsiumnya sudah turun, apa yang menjadi akibatnya? Akibatnya akan terjadi perubahan dari struktur tulang atau terjadi penyakit tulang seperti osteoporosis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah patofisiologi dari ginjal. Manifestasi klinis dari gagal ginjal kronis ini tergantung dari organ apa yang mengalami gangguan ya. Bisa kardiovaskulernya, bisa integumennya, bisa paru-parunya, kemudian bisa ada gejala gastrointestinalnya, ada gejala muskuloskeletalnya ya. Ada juga bahkan sampai pada sistem reproduksi, kemudian hematologi, sistem imun, sistem endokrin. Dan juga bahkan sampai pada perubahan psikologisnya. Jadi kompleks ya kalau kita bicara gejala pada pasien gagal ginjal kronik. Kalau pada kardiovaskuler tadi, kalau dari patofisiologinya tadi pasien bisa mengalami hipertensi atau hipotensi. Kemudian ada tanda-tanda edem yang bisa dilihat melalui pemeriksaan pitting edem. Kemudian ada edema periorbital, yaitu edema di sekitar mata. Kemudian ada pembesaran vena leher, jugularis vena distensi vena leher. Kemudian ada gagal jantung kongestif, perikarditis, disritmia, kardiomiopati, efusi perikardial, tamponade perikardial atau tamponade jantung. Jadi ini bahkan bisa menyebabkan penyakit kondisi-kondisi kritis. Kemudian kalau gejala dermatologis atau integumen ini bisa terjadi pruritus. Kenapa? Karena tadi ya ureanya itu tidak harusnya keluar lewat urin, tapi dia tertahan di dalam aliran darah, bahkan dia bisa sampai pada kulit. Nah, di bawah kulit, makanya kulitnya itu terasa seperti gatal-gatal ya, karena kadar ureanya tinggi. Warna kulit abu-abu, kemudian mengkilat dan hiperpigmentasi. Serangan uremik ini tidak umum karena pengobatan dini dan agresif. Jadi kulitnya jadi kering, bersisik ya. Jadi gambarannya pasien gagal ginjal itu kulitnya kering. Kemudian seperti kulit ular ya, bersisik, ekimosis. Kemudian kuku tipis, rapuh, rambutnya jadi tipis, kasar ya. Kemudian ada memar-memar ya, ada memar-memar di hampir seluruh tubuh ya, biru-biru gitu, purpura namanya. Nah, kalau yang manifestasi dari pulmoner sini adalah crackles, jadi suara jantung crackles, suara paru crackles. Kemudian ada edema paru, sputumnya kental,
nafasnya bisa dangkal dan biasanya terdapat pernafasan kusmaul atau bahkan terjadi pneumonitis. Kalau gejala gastrointestinal pasti dari nafasnya baunya amonia. Kemudian biasanya ada ulcerasa atau perdarahan di mulut, anoreksi, mual, muntah, cegukan ya. Penurunan saliva, haus. Kemudian ada seperti rasa logam dalam mulut ya. Kemudian kehilangan kemampuan atau indera pengecap, pencium gitu ya. Ada stomatitis atau sariawan, peritonitis. Pasien bisa konstipasi bahkan juga diare. Dan yang paling berbahaya itu adalah terjadi perdarahan di saluran gastrointestinal. Kalau pada muskuloskeletal di otot ini bisa terjadi kram otot, kemudian kekuatan ototnya hilang, bahkan bisa terjadi fraktur karena tadi ya fungsi pembentukan sel darah merah di sumsum tulang itu menurun, sehingga kemudian juga mengganggu absorpsi vitamin D ya, pas tulang lebih mudah untuk keropos. Kalau untuk neurologi saraf ini pasien bisa mengalami kelemahan, keletihan, bahkan kejang. Kemudian ada perubahan tingkah laku, ada kedutan, konsentrasinya menurun, tingkat kesadaran juga bisa menurun, kemudian bisa terjadi nefropati perifer. Nah, untuk sistem reproduksi pasiennya kalau perempuan bisa terjadi amenorrea, kemudian atrofi testikuler untuk laki-laki, impotensi, bahkan penurunan libido, bahkan bisa mandul. Kalau pada hematologis ya pasti adalah anemia, penurunan kualitas trombosit, masa pembekuannya menjadi memanjang karena tadi itu produksi sel darah merahnya menurun ya, jadi trombosis memanjang, ini artinya gampang sekali terjadi perdarahan. Kemudian pada sistem imun ya pasti jumlah leukositnya menjadi menurun sehingga pasien lebih gampang terjadi risiko infeksi. Dan kalau pada sistem urinarinya sendiri pastinya adalah frekuensi berkemihnya menjadi berubah ya. Kemudian bisa juga hematuri atau ada darah dalam uri dan proteinuri, nokturia dan oliguri. Kalau manifestasi proses metabolik itu karena dia terjadi peningkatan ureum dan serum kreatinin, maka bisa terjadi dehidrasi. Pasiennya bisa dehidrasi, bisa terjadi asidosis, bahkan kalau kaliumnya tinggi bisa terjadi hiperkalemi, hipermagnesi, hipokalsemi ya. Dan yang tadi saya bilang adalah fungsi psikologis, itu bisa terjadi perubahan kepribadian, bahkan perubahan perilaku, pasiennya lebih sensitif, lebih gampang marah, kemudian juga gangguan proses kognitif, dia jadi tidak bisa berkonsentrasi dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah gejala klinis dari gagal ginjal kronis. Jadi pada intinya itu yang paling umum adalah edem, proteinuri, hipertensi ya paling sering di situ. Nah, untuk stadium gagal ginjal kronik ini dibagi berdasarkan Schmerzer and Baer ya, di referensi dari buku keperawatan medikal bedah. Jadi terbagi menjadi 3 stadium. Stadium pertama ini disebut dengan penurunan cadangan ginjal. Tahap ini adalah tahap yang paling ringan atau stadium paling ringan, di mana fungsi ginjal ini masih baik. Nah, jadi pada tahap ini pasien juga belum merasakan gejala apapun. Bahkan biasanya pemeriksaan fungsi ginjal ini masih dalam batas normal. Ya, pemeriksaan apa saja ya, kreatininnya, kadar urea, blood urea nitrogen bunnya, kreatinin, kemudian GFR-nya masih kurang dari 50% ya. Kreatininnya masih 32,5 sampai 130 ml per menit. Jadi di sini gangguan fungsi ginjal mungkin hanya dapat diketahui dengan memberikan beban kerja yang berat, seperti tes pemekatan kemih yang lama dengan menggunakan tes GFR yang teliti. Kemudian pada stadium 2 ini disebut dengan insufisiensi ginjal, di mana pada tahap ini lebih dari 75% jaringan yang berfungsi itu sudah rusak.
Jadi GFR-nya yang tersisa hanya 25%. Dan di sini sudah mulai kelihatan hasil pemeriksaan laboratorium kadar urea dan nitrogen bundnya dalam darah itu dia meningkat di atas batas normal. Jadi adanya peningkatan konsentrasi dari urea dan nitrogen. Pada stadium ini kadar kreatinin serum juga mulai meningkat. Pasien biasanya mengalami nokturi, yaitu sering pipis malam-malam, kemudian poliuri, kemudian perbandingan jumlah kemih siang hari dan malam hari adalah 3:1 atau 4:1. Bersihan kreatininnya antara 10-30 mm. Poliuri ini terjadi karena apa? Poliuri terjadi karena gagal ginjal biasanya lebih besar daripada penyakit terutama menyerang tubulus. Poliuri di sini bersifat sedang dan jarang yang lebih dari 3 liter per hari. Biasanya ditemukan anemia pada gagal ginjal dengan fungsi ginjal antara 5-25%. Kemudian pada stadium 3 ini disebut gagal ginjal tahap akhir atau uremi. Di sini terjadi karena 90% dari nefron ini sudah hancur, sudah rusak, sudah tidak utuh. Jadi yang tersisa GFR-nya hanya 10% saja. Yang pasti di sini kadar ureum sama kreatininnya juga pasti jauh dari batas normal, dan pasien juga mengalami poliuria, bahkan terjadi oliguri di mana produksi urin itu kurang dari 500 cc per hari. Karena apa? Karena kegagalan pada fungsi glomerulusnya. Nah, sedangkan tahapan ginjal nanti atau CKD itu akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, klasifikasi gagal ginjal kronis ini terdiri dari 5 derajat. Derajat 1 di mana terjadi kerusakan ginjal tapi fungsi glomerulusnya masih dalam batas normal, yaitu di atas 90 ml per menit. Dan untuk penata laksanaan pada derajat 1 ini hanya terapi dasar ya, artinya obat-obatan yang standar. Kemudian bisa dievaluasi perburukannya, progresinya fungsi ginjalnya, dan di tahap ini masih bisa mencegah atau memperkecil resiko dari penyakit kardiovaskuler atau bisa mencegah komplikasi pada jantung. Dan untuk derajat 2 kerusakan ini juga sudah menurun, yaitu di mana gangguan filtrasi glomerulusnya masih ringan, yaitu antara kisaran 60-89. Dan di sini tata laksananya itu untuk menghambat terjadinya perburukan dari fungsi ginjal. Yang derajat ketiga yaitu penurunan filtrasi glomerulusnya dalam kategori sedang, yaitu dengan nilai 30-59, di mana tata laksanaannya itu harus dievaluasi dan harus terapi dari komplikasi. Berarti di sini sudah terjadi komplikasi dari penyakit gagal ginjal kronis. Kemudian yang derajat keempat ini terjadi penurunan yang berat filtrasinya sekitar 15-29, dan pada tahap ini sudah bisa dilakukan terapi pengganti ginjal seperti hemodialisis atau dialisis atau bahkan transplantasi ginjal. Dan yang tahap yang paling berat atau derajat yang paling berat itu derajat 5, di mana fungsi ginjal sudah mengalami kegagalan atau gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu filtrasi glomerulusnya itu di bawah 15 ml per menit, dan terapinya pasti adalah terapi pengganti ginjal. Lalu bagaimana untuk menegakkan diagnosis atau diagnosis dokter ini? Yang pertama pastinya adalah anamnesa. Anamnesa itu menanyakan keluhannya, apakah keluhannya ini disertai dengan infeksi, kemudian adakah obstruksi atau sumbatan pada aliran urinnya, maksudnya dia susah urin atau bahkan sebaliknya poliuri atau oliguri ya. Kemudian adakah riwayat hipertensi. Nah, untuk gejala klinis juga bisa ditanyakan ya, apakah ada tanda-tanda kegagalan pada jantung atau ginjal. Untuk pemeriksaan laboratorium tadi clearance kreatininnya dicek, kemudian laju filtrasi glomerulusnya dan pemeriksaan laboratorium darah lainnya.
Kemudian yang untuk pemeriksaan penunjangnya ini ada EKG untuk melihat jantung, USG abdomen, kemudian BOV untuk melihat filtrasi di ginjal ya, kemudian dan pemeriksaan retrograde, kemudian foto dada, dan juga bahkan bisa periksa foto tulang atau untuk mengetahui adanya osteoporosis atau ada osteodistrofi pada tulang, dan juga CT scan. Jadi pemeriksaan ini sangat-sangat kompleks pada pemeriksaan gagal ginjal kronis. Nah, untuk penata laksanaan dari kondisi gagal ginjal kronis ini ada banyak sekali yang bisa dilakukan oleh tim medis. Yang pasti adalah kita atasi, yang paling berat itu adalah atasi komplikasi. Jadi biasanya pasien datang itu sudah dengan berbagai macam komplikasi, baik itu di jantung, di paru, dan di organ yang lain. Dan di sini harus kita atasi. Misalnya kalau di jantung itu kita tanya hipertensinya, apakah ada hipertensi atau tidak. Kalau ada ya kita berikan obat-obatan antihipertensi ya, seperti metildopa, propanolol, minoxidil, clonidine, beta blocker ya, atau obat-obatan jenis yang lain yang fungsinya untuk antihipertensi. Kemudian kalau dia edem itu kelebihan cairan ya kita berikan obat-obatan diuretik seperti furosemid atau lasik ya. Kemudian ada bumetanid, tursemid, metolazon ya, klorotiazid. Jadi banyak sekali jenis-jenis obat diuretik ya, fungsinya ini untuk mengeluarkan cairan yang berlebihan dalam tubuh. Kemudian kalau peningkatan trigliserid ya diatasi dengan gemfibrozil. Kalau kondisi hiperkalemi diatasi dengan kaeksalat atau natrium polistiren atau sulfanat. Kemudian kalau kondisi hiperurisemia ya diatasi dengan obat allopurinol. Ini biasanya obat-obat pada asam urat ya, diberikan juga allopurinol. Kemudian osteodistrofi ini diatasi dengan dihidroksikalsiferol dan juga aluminium hidroksida. Kalau fosfatnya berlebihan dalam darah ya diatasi dengan pemberian kalsium karbonat, kalsium asetat, dan aluminium hidroksida. Dan kalau terjadi perdarahan diatasi dengan desmopresin. Kalau terjadi ulcerasi di oral diatasi dengan obat-obatan antibiotik. Nah, itu untuk mengatasi komplikasi ya. Yang kedua itu untuk mengatasi nutrisi, dietnya kan pasti dia harus diet rendah protein. Karena apa? Karena hasil pemeriksaan labnya itu ada proteinuri, jadi di urinnya itu ada protein yang keluar. Jadi proteinnya itu loss keluar bersama dengan urin. Padahal kita tahu fungsinya protein itu harus ada di dalam pembuluh darah, karena dia menjaga keseimbangan homeostasis aliran darah. Kalau protein keluar ya otomatis cairan juga akan ikut ditarik oleh protein, akan ikut keluar sehingga pasiennya menjadi poliurin. Nah, kalau proteinnya berlebihan maka ya kebalikannya, kita harus menganjurkan pasien untuk diet rendah protein. Artinya protein itu harus dalam kadar yang normal, 0,4 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Kemudian memberikan vitamin ya, vitamin B, vitamin C, dietnya tinggi lemak dan juga karbohidrat. Dan untuk mengatasi asidosis metabolik ya diberikan nabik ya atau natrium karbonat. Kemudian kalau untuk neurologi ya tergantung kondisi neurologisnya seperti apa, tapi rata-rata kita memberikan anti kejang atau diazepam yang sejenis Valium, kemudian bisa diberikan phenitonin atau dilantin. Dan kondisi anemis atau anemia diatasi dengan memberikan obat-obatan yang mengandung zat besi ya, seperti Inferon, nandrolan, decardonat, terus atau bisa diberikan terapi hormon androgen, atau bahkan yang paling ekstrim diberikan transfusi darah PRC. Nah, yang terakhir itu adalah penata laksanaan kalau gagal ginjalnya sudah dalam derajat 5 atau 2 sudah berat. Artinya di sini hanya bisa dilakukan dengan terapi pengganti ginjal, yaitu dialisis atau hemodialisis
dan juga transplantasi ginjal. Nah, slide selanjutnya ini adalah slide tentang pathway atau web of caution atau WOC-nya, atau di dalamnya itu ada patofisiologinya juga sebenarnya ya. Kalau bicara pathway berarti ini adalah komponen yang kompleks, mulai dari etiologi, kemudian di situ ada patofisiologinya sampai muncul manifestasi klinis, bahkan sampai pada munculnya masalah keperawatan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Nah, pada slide ini kita fokus pada slide ini. Kalau kita lihat itu di bagian atas, paling atas itu adalah etiologinya, penyebab-penyebabnya. Jadi penyebabnya bisa karena gangguan metabolik, karena infeksi, karena obstruksi, karena imunologis, karena kelainan pada pembuluh darahnya, karena tubulus primer, atau mungkin karena agen toksik dan lain sebagainya. Jadi penyebab-penyebab ini dia akan berkontribusi dalam terjadinya penurunan dari fungsi glomerulus atau GFR menurun secara progresif sehingga terjadinya penyakit gagal ginjal kronik. Oke, ini adalah contoh kasus dari kondisi gagal ginjal kronis. Jadi ada seorang pasien namanya Tuan A, usianya 61 tahun, agama Islam, menikah dengan 3 orang anak, 1 orang cucu. Dia bekerja sebagai cleaning service di rumahnya, di sekitar rumahnya maksudnya. Kemudian beliau ini masuk ke RSCM pada tahun 2008, jadi ini data tahun 2008 ya. Hasil anamnesa, 3 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien ini mengeluh sesak nafas, kepalanya pusing, kaki dan tangannya bengkak. Nah, saat dikaji yaitu tanggal 7, itu pasien mengeluh sakit pada daerah pinggang, sakit pinggang. Sakitnya lebih terasa pada pinggang sebelah kanan, nyerinya bertambah jika duduk atau berubah posisi. Jika punggungnya di masase, nyerinya menjadi berkurang, jadi dipijat-pijat itu nyerinya berkurang. Skala nyeri 7. Pasien ini menderita hipertensi, jadi dia punya riwayat hipertensi 1 tahun yang lalu. Kemudian pasien juga menderita batu ginjal, pernah mengalami urolitiasis selama kurang lebih 9 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah, ada hipertensi sedikit ya, ada prahipertensi. Kemudian suhunya normal, nadinya normal, berat badannya normal ya, tinggi badan 170. Mukanya terlihat pucat, sembab ini maksudnya agak bengkak gitu ya. Kemudian konjungtivitanya anemis ya. Kemudian terpasang selang oksigen 3 liter per menit. Jadi ini kondisinya pasien sudah dilakukan tindakan ya di ruang gawat darurat. Nah, kita kalau KMB itu kan di ruang rawat inap. Jadi sudah terlihat terpasang oksigen 3 liter, ini oksigen asal kanul ya. Mukosa bibir kering, suara nafas ada ronki, kulit kering tadi ya. Ciri-ciri pruritus ada keluar di sini. Kulit kering, pecah-pecah karena gatal tadi sehingga banyak bekas garukan. Pemeriksaan laboratorium ini fokus pada fungsi ginjal yaitu ureum, kreatinin, kemudian ada kadar elektrolit yang kita periksa. Ada AGD atau analisa gas darahnya ini untuk melihat asidosis metabolik. Kemudian ya itu saja ya fokusnya di situ. Jadi ada kadar ureum, ada kreatinin, ada natrium, kalium, klorida. Pemeriksaan AGD itu ada pH, CO2, PO2, CO3 ini untuk melihat asidosis atau alkalosis. Kemudian pemeriksaan diagnostik itu hasil USG-nya, gambarannya hidronefrosis ginjal di sebelah kiri dengan grade 3-4 dengan adanya batu, berarti ada batu ginjal, batunya multiple, berarti lebih dari 1. Adanya kontrak dari ginjal sebelah kanan. Dan obat-obatan yang sudah diberikan itu ada Bignat, natrium bikarbonat, ya ini karena tadi ada asidosisnya tadi. CaSO3, asam folat ini vitamin B12, lasik ini tadi diuretik, ceftriaxone, levofloxacin,
Ambroxol untuk pernafasannya ya, Clanidin ya. Ini adalah jenis-jenis terapi yang sudah diberikan pada pasien gagal ginjal. Nah, hasil dari pengkajian slide-slide sebelumnya tadi, maka kita sudah bisa menyusun nursing intervention care ya. Jadi kita bisa menyusun rencana intervensi atau rencana keperawatannya. Jadi masalah yang mungkin muncul itu sebenarnya ada banyak ya. Di sini cuma tampil saja sesuai dengan kondisi pasiennya, yaitu pasti ada kelebihan volume cairan. Kemudian ada gangguan pola eliminasi urin. Dan juga ada nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, risiko cedera, hipertensi, kerusakan integritas kulit, dan risiko gangguan fungsi seksual. Ada banyak sekali sebenarnya ya, tergantung dari respon dari pasiennya atau keluhan dari pasiennya. Nah, ini di masing-masing masalah keperawatan ini muncul sudah ada NOC-nya ya, atau outcome-nya atau kriteria hasilnya. Nanti bisa kalian baca sendiri ya, saya tidak perlu membaca, dan kalian bisa melihat buku Nandanik NOC secara langsung atau membacanya supaya kalian lebih sering untuk melihat bunyi dari diagnosanya. Kemudian kalian lebih sering melihat intervensi, kalau gimana sih intervensi pada pasien dengan kelebihan volume cairan itu seperti apa ya. Baik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang tadi Ibu jelaskan kalian bisa paham. Kalau kalian masih belum paham, silakan kalian baca referensi yang terkait dengan gangguan sistem perkemihan, terutama referensi keperawatan medikal bedah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.